Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Ya, gue lagi jalan kaki di daerah Canggu, Kerobokan di Bali. Kebetulan gue lagi main di Bali dan gue pengen ke workshop temen gue. Ada satu workshop yang mungkin lu nggak tahu, nggak kenal, tapi sebenarnya asik. Dia juga salah satu anak motor, komunitas motor di Bali, Dewata Rocker. Nah, gue mau ketemu orangnya nih. Kebetulan gue udah nyampe nih workshopnya. Halo, apa kabar? Kenalin dulu dong, kenalin dulu. Siapa nama lo? Nama gue Junior. Junior. Oke. anak paling Bule-bule gitu ya? Iya. Style-stylenya. Gila. Nah, di sini uniknya, walaupun dia anak cafe racer, tapi mainannya antik-antik gitu. Kita lihat ke dalam yuk. Nah, di sini dia ini berbisnis bikin motor-motor klasik retro lah ya. CB100 ya, CB100. CB100 sama yang ini CG sih. CG juga. Dia lagi nge-build di dalam juga ada, dan dia bangun ambil dari Pulau Jawa, bangun terus dijual lagi. Terakhir lu beli lu orang mana? Swedia. Orang Swedia. Ada pesanan berapa motor? Dua. Ada pesanan 2 motor. Wah, Motor di dalamnya. lumayan juga ya buat cari fulus percuanan. Kita lihat ke dalam. Nah, di dalam sini, kalau teman-teman lihat, sini ada 2 motor yang udah jadi. Dia klasik-klasik gitu, tapi ada sentuhan custom yang ada dipakein surf rack-nya. Malum lah di Bali kan banyak bule-bule yang doyan main surf atau selancar. Nah, tapi lucunya nih, di sini ada mesin-mesin berderet. Pajangannya keren ya, gila. Ini pajangan. Pajangan. Hah? Ganjel buku. Ganjel buku. Tapi ini jual mesin. Dijual. Jadi ini ada mesin tuh. Ini kalau lihat nih. Mesin apa, motor bebek. Ya, yang ini tipenya Karisma sama Supra sama Grand. Oh, jadi ini ada yang tipe Karisma, Supra, Grand kayak gitu. Jadi ini mesin-mesin baru bekas? Baru Baru Stok mesin sama pabrik. NOS, new old stock. Cuma merek lokal. Merek lokal. Spare part bisa pakai Honda kok. Bisa pakai Hondaan? Oh, jadi dia buat replace gitu. Keren juga sih. Nah, kita ngobrol-ngobrol bentar nih di sini. Nah, ini Honda CB125. 125. Single cylinder, bukan yang twin ya? Bukan yang twin. Ini udah pesanan orang? Iya, orang Swedia yang tadi tangkap. Oh, ini 2 ini? 2 unit, dia mesen 2 unit sama saya, nanti dikirim ke Lombok. Oh, ke Lombok, buat Nah. di Lombok. Nah, ini apa namanya, dia agak nge-request bannya kayak semi trail gini. Oh. Karena emang di Lombok itu kan dia lebih kayak apa? Pasir gravel gitu. Terus ada surf rack-nya nih. Ini Tarik aja. ada Oh. tuasnya dibuka, dibuka. Terus dikunci lagi. Buat naruh surf rack. Terus stangnya ala-ala cafe racer gini. Iya, nunduk lah. Vintage gitu sih. Itu request sama orangnya juga. Aslinya kan Ah. racer tinggi gitu. Tapi asik juga sih. Nah, lu udah cari duit dengan cara jualan motor begini tuh udah berapa lama? Baru setahun sih. Udah untung dong. Iya, nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi. Tapi banyak gak sih yang kayak gini? Yang kayak lu juga bisnis kayak gini? Ada beberapa tapi tidak banyak ya. Nggak banyak ya? Tidak banyak. Nggak banyak ya. Kalau di Solo tuh ada Solo di Tanah Jawa banyak, Banyak. tapi di Bali sendiri dealer motor tua, nggak ada ya. nggak ada. Jadi dia tuh pengen bikinnya tuh kayak dealer tua gitu, Honda, Tempo dulu gitu ya. Ini seru sih, karena memang Bali life-nya kan Kelihatan banget. kelihatan banget ya, lagi vintage terus pakai surf rack, asik sih. Asik, idenya asik. Oke, itu aja. Kita nanti masih muter-muter, gue masih muter-muter di Bali, yang ketemu-temu garage-garage yang unik kayak gini, yang nggak banyak orang tahu. Tapi sebenarnya inilah grassroots-nya di Bali itu seperti ini gitu. Mereka bisa cari bisnis, cari peluang usaha di motor ya kayak gini, tanpa harus babi ibu, mereka berkarya aja. Udah kesini kan nggak asik nih kalau kita nggak nyobain Honda CB125 bikinan si Junior yang dibikin untuk orang Swedia ya. Yoi. Sebelum bulenya make, gue yang make dulu. Yes, gitu. Boleh nggak gue tes drive? Oh, boleh banget. Tes drive ya? Silakan. Tapi gua rekam dulu. Oh iya. Yoi. Boleh dilakukan. Sekarang gue tes ride, cuman memang nggak di jalan raya, gue di jalan sini aja. Di jalan belakangnya Kerobokan, sawah-sawah gitu kan, ke surf track, aduh, asik banget. Cuman ini udah lama nggak dihidupin katanya. Iya, ada 2 mingguan mungkin. Coba kita tes ya.
Nyala nggak di motor? Tokcer nggak bikinannya dia? Ya. Nah, udah lihat nih. Wis. Suaranya asik. Suaranya asik. Style ala-ala cafe gitu, jadi agak nunduk gitu. Rem tromol original depan belakang. Terus spionnya bener 10. Nah, kita test ride. Biar nggak dihujat sama netizen pakai helm. Walaupun cuma di sini doang. Netizen mah gitu. Sawah-sawah. Ya, nyobain motor ini nih. Seru-seruan. Berasa kayak bule pakai surfrack. Lagi ya, muter-muter Oke, dulu. thank you. Kita jalan-jalan lagi. Pakai motor ini enggak nih. Awal mulanya itu karena memang bapak memang dulu kolektor barang antik, dan satu sisi lihat kok barang antik ini unik ya gitu. Terus bapak bilang, gimana kalau kita jualan antik lagi? Aku bilang, gimana ya, soalnya kan pasarnya kok kayaknya agak susah karena peminatnya nggak terlalu banyak. Akhirnya karena aku suka motor, cobalah kita motor antik. Aku juga ada bisnis yang lain selain dari motor-motor antik. Ada jualan mesin-mesin ini, ada juga rental motor custom. Tapi emang yang paling srek sama di hati sih memang restorasi motor-motor tua kayak gini. Dalam proses aku punya motor ini nggak terlalu panjang sebenarnya. Aku dapat motor ini dari Tasik, aku cari di marketplace, dapat dari sana, kirim pakai kargo ke sini. Dan karena kondisinya waktu itu bang lumayan hancur sih, tangkinya bocor, apa segala macem, harus dempul ulang, harus las ini, las itu, pokoknya terus ganti total semua dari spakbor, dari pengapian semuanya dibaruin. Ini ada yang minat juga sama motornya, orang Swedia ini. Dia request untuk ganti stangnya lebih turun, sama kayak pasangin surfrack gitu. Tapi apa ya? Ya seru aja sih. Nggak terlalu stres ngerjainnya karena emang seneng ngelihat motor itu bisa kayak kembali seperti dulu, kayak baru lagi gitu. Spare partnya itu agak susah ya motor ini ya. Apalagi namanya motor 50 tahun dan nggak ada lagi yang produksi. Kadang nyari online tuh juga nggak dapet, harus nyari ke Loak atau mungkin cari di marketplace, ketemu sama orang langsung nyari yang kepotan. Dan kalau udah nemu yang pas, kayak dapet nih, nemu yang apa dicari selama ini, rasanya tuh kayak nemu duit 1 M gitu. Ya seru lah, pokoknya seneng, ada kayak kesenangan tuh sendiri. Untuk motor ini sih memang didesain untuk demografis Bali yang daerah pesisir ya, karena contohnya pasangin surfrack, ban yang semi trail kayak gini untuk daerah-daerah yang berpasir. Jadi nggak 100% ori, tapi ada sedikit ciri khasnya gitu. Motor ini juga ada banyak orinya, lumayan banyak sih, mulai dari tangki, rangka itu pasti ya, sama mesin, terus swing arm masih asli, tromolnya masih asli semua, cuma mungkin dipugar sedikit seperti di chrome. Dan shock depan masih ori, lampu depannya pun masih ori, holdernya juga masih ori. Memang disengaja diganti baru karena biar kelihatan itu ada ciri khas tuanya gitu. Kaki-kakinya apalagi tromol itu kan agak krusial ya. Memang saya biarkan ori supaya pertama kaki-kaki itu kan juga safety. Jadi kalau misalnya gantian imitasi ya bagaimana, kita takut nanti ada kenapa-kenapa. Sama juga untuk seperti hand grip, kita ganti punyanya Bitwell supaya lebih nyaman di tangan, sama agak nunduk sedikit memang karena dia lebih kesannya kayak semi scrambler gitu, apalagi Bali kan juga daerah berpasir, apalagi bannya ini kan modelnya semi trail juga, jadi untuk gravel, untuk jalan biasa pun bisa. Oke,
Thank you Mari udah main ke garasi sederhana gua. Dukung terus percustoman Indonesia. Jauhi narkoba, jauhi pornografi. Jangan duduk di toilet jongkok, buang sampah pada tempatnya.